Cinta yang tumbuh dalam sunyi malam itu, langit dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip seperti butiran mutiara. Di dalam sebuah rumah sederhana yang dikelilingi kebun mawar, Maya sedang menyelesaikan pekerjaan menjahitnya. Wanita berusia 50 tahun itu hidup sendiri sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, keheningan menjadi teman setianya. Namun, malam itu, suara ketukan pelan di pintu depan membuyarkan konsentrasinya. Dengan rasa ingin tahu, Maya membuka pintu. Berdiri di hadapannya seorang pemuda berusia sekitar 20-an, wajahnya tampak lelah dan penuh kebingungan. "Selamat malam, Ibu Maya. Saya Ricky," pemuda itu memperkenalkan diri sambil mengusap air hujan yang membasahi dahinya. "Saya anak dari sahabat almarhum suami Ibu. Saya baru tiba di kota ini dan tidak punya tempat tinggal." Maya terdiam sejenak. Kenangan masa lalu yang terkubur dalam seketika muncul kembali. Suaminya pernah bercerita tentang sahabat lamanya yang memiliki seorang anak laki-laki. Tanpa banyak bicara, Maya mengangguk dan mempersilakan Ricky masuk. Malam itu, Maya mempersiapkan kamar tamu untuk Ricky. Pemuda itu tertidur dengan nyenyak, merasa lega setelah berbulan-bulan hidup terombang-ambing tanpa arah. Maya yang biasanya sulit tidur, merasa tenang. Kehadiran Ricky menghangatkan rumah yang selama ini terasa dingin dan kosong. Hari-hari berlalu dengan cepat. Ricky terbiasa membantu Maya di rumah, mulai dari menata kebun hingga memperbaiki perabotan yang rusak. Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama di dapur, memasak makanan sederhana tetapi penuh rasa kebahagiaan. Maya menyadari bahwa Ricky adalah pemuda yang penuh perhatian dan memiliki semangat hidup yang tinggi meski masa lalunya penuh luka. Suatu malam, mereka duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat di bawah langit yang cerah. Angin malam berhembus lembut, membawa wangi mawar dari kebun. "Ibu, saya merasa beruntung bisa tinggal di sini. Kehangatan ini adalah hal yang sudah lama saya rindukan," kata Ricky dengan suara lembut. Maya menatap pemuda itu dengan penuh kasih sayang. "Kamu adalah anak yang baik, Ricky. Kehadiranmu mengingatkan ibu bahwa hidup tidak pernah benar-benar sepi." Tatapan mereka bertemu, dan dalam keheningan malam itu, ada rasa saling mengerti yang terjalin tanpa kata-kata. Namun, kebahagiaan mereka diuji ketika Ricky menerima kabar bahwa ia diterima bekerja di luar kota. Maya tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Ricky, tetapi hatinya terasa berat. Kehilangan suaminya sudah cukup menyakitkan. Kini ia harus menghadapi kemungkinan kehilangan orang yang baru saja mengisi kekosongan hatinya. "Bu, saya tidak ingin meninggalkan ibu sendirian," kata Ricky suatu malam, setelah lama terdiam. Maya menggeleng pelan. "Jangan pernah biarkan rasa khawatir menghentikan langkahmu, nak. Ibu bahagia melihat kamu meraih mimpi-mimpimu." Keputusan itu akhirnya dibuat. Ricky akan pergi ke kota lain untuk bekerja, tetapi ia berjanji akan kembali setiap bulan. Maya mengantar Ricky hingga ke depan rumah, memeluknya dengan penuh haru. "Pergilah, dan jadilah bahagia. Itu sudah cukup untuk ibu," bisik Maya. Waktu berlalu. Ricky menepati janjinya. Setiap bulan, ia pulang ke rumah Maya, membawa cerita-cerita baru dan hadiah-hadiah kecil yang selalu membuat Maya tersenyum. Kehangatan dan cinta mereka terus tumbuh, tidak tergoyahkan oleh jarak dan waktu. Suatu sore, ketika senja mulai merona di ufuk barat, Ricky duduk di samping Maya di bangku taman. Ia menatap mata wanita yang telah memberinya rumah dan kasih sayang tanpa syarat. "Ibu, saya ingin tinggal di sini selamanya. Tidak ada tempat lain yang membuat saya merasa seperti ini." Air mata Maya menetes, bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang meluap-luap. "Selamanya, Ricky. Kamu adalah anak ibu selamanya."
Dan di bawah langit senja itu, cinta yang mereka miliki, cinta yang tumbuh dari hati yang saling mengisi, bersemi tanpa batas. Hari-hari berikutnya, kehidupan di rumah kecil itu kembali terasa hangat. Ricky memutuskan untuk bekerja dari rumah, mengerjakan proyek arsitektur yang bisa ia tangani secara daring. Ia merasa bahagia bisa terus berada di sisi Maya. Setiap pagi, mereka memiliki rutinitas yang sama. Maya akan menyiapkan sarapan sederhana, dan Ricky membantunya menyapu halaman atau merawat kebun mawar. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tetapi penuh dengan momen kebersamaan yang berarti. Namun, kebahagiaan itu tidak lepas dari ujian. Suatu malam, ketika mereka sedang menikmati makan malam, Maya tiba-tiba terbatuk keras. Wajahnya tampak pucat, dan tubuhnya bergetar. Ricky langsung panik. "Ibu, ada apa?" tanyanya dengan cemas. Maya menggeleng, berusaha tersenyum. "Hanya kelelahan, Nak. Tidak perlu khawatir." Namun, Ricky tidak bisa mengabaikan firasat buruknya. Keesokan paginya, ia memaksa Maya untuk pergi ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberi tahu bahwa Maya mengalami gangguan kesehatan jantung dan membutuhkan perawatan intensif. Ricky merasa terpukul. Ia tidak pernah membayangkan Maya, sosok yang selalu terlihat kuat, harus menghadapi situasi seperti ini. "Bu, saya akan merawat ibu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pergi kemana-mana," katanya sambil menggenggam tangan Maya. Maya menatap Ricky dengan mata berkaca-kaca. "Kehadiranmu adalah obat terbaik untuk ibu." Maka dimulailah babak baru dalam kehidupan mereka. Ricky menjadi perawat penuh waktu untuk Maya. Ia memastikan Maya makan makanan sehat, minum obat tepat waktu, dan beristirahat dengan cukup. Setiap malam, mereka duduk bersama di teras, mengobrol tentang kenangan masa lalu dan impian masa depan. Satu sore yang cerah, Maya menatap Ricky dengan senyum lembut. "Kamu tahu, Nak, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada memiliki kamu dalam hidup ibu. Kamu adalah berkat yang Tuhan kirimkan saat ibu merasa kehilangan segalanya." Ricky terdiam sejenak. Ia merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. "Ibu juga adalah segalanya untuk saya. Cinta yang ibu berikan sudah menyelamatkan hidup saya." Waktu berlalu, dan Maya perlahan mulai membaik. Kehidupan mereka kembali berjalan seperti semula, penuh dengan tawa dan kebersamaan. Pada suatu malam yang penuh bintang, Ricky mengajak Maya duduk di kebun mawar mereka. Ia menyalakan lampu kecil yang membuat kebun itu terlihat seperti dunia magis. "Ibu, kita sudah melalui banyak hal bersama. Saya berjanji akan selalu berada di sisi ibu, apapun yang terjadi," katanya dengan penuh ketulusan. Maya memeluk Ricky dengan erat. "Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup ibu, Ricky. Cinta kita tidak pernah akan berakhir." Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, cinta mereka bersemi lebih indah dari sebelumnya. Sebuah cinta yang tidak mengenal batas, tumbuh dari hati yang saling menguatkan dan menyembuhkan. Musim berganti, dan kehidupan Maya serta Ricky semakin membaik. Maya yang dulunya rapuh perlahan kembali kuat berkat perhatian dan kasih sayang Ricky. Setiap hari dipenuhi dengan kebersamaan yang sederhana namun penuh kehangatan, berbincang di bawah langit pagi, menikmati teh sore, atau berkebun bersama di kebun mawar yang kini semakin rimbun dan mekar. Namun suatu hari, Ricky menerima kabar bahwa ia terpilih untuk menjadi arsitek utama dalam sebuah proyek besar di luar negeri. Tawaran ini adalah impian setiap arsitek muda. Tapi Ricky merasa bimbang. Bayangan meninggalkan Maya, bahkan untuk sementara, terasa terlalu berat. "Ibu, ada tawaran kerja di luar negeri," katanya suatu malam sambil duduk di ruang tamu bersama Maya. Wajahnya tampak tegang. "Ibu, ada apa?" tanyanya dengan cemas.
Maya menggeleng, berusaha tersenyum. Hanya kelelahan, Nak. Tidak perlu khawatir. Namun, Ricky tidak bisa mengabaikan irasat buruknya. Keesokan paginya, ia memaksa Maya untuk pergi ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberitahu bahwa Maya mengalami gangguan kesehatan jantung dan membutuhkan perawatan intensif. Ricky merasa terpukul. Ia tidak pernah membayangkan Maya, sosok yang selalu terlihat kuat, harus menghadapi situasi seperti ini. Bu, saya akan merawat ibu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pergi kemana-mana, katanya sambil menggenggam tangan Maya. Maya menatap Ricky dengan mata berkaca-kaca. Kehadiranmu adalah obat terbaik untuk ibu. Maka dimulailah babak baru dalam kehidupan mereka. Ricky menjadi perawat penuh waktu untuk Maya. Ia memastikan Maya makan makanan sehat, minum obat tepat waktu, dan beristirahat dengan cukup. Setiap malam, mereka duduk bersama di teras, mengobrol tentang kenangan masa lalu dan impian masa depan. Satu sore yang cerah, Maya menatap Ricky dengan senyum lembut. Kamu tahu, Nak, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada memiliki kamu dalam hidup ibu. Kamu adalah berkat yang Tuhan kirimkan saat ibu merasa kehilangan segalanya. Ricky terdiam sejenak. Ia merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Ibu juga adalah segalanya untuk saya. Cinta yang ibu berikan sudah menyelamatkan hidup saya. Waktu berlalu, dan Maya perlahan mulai membaik. Kehidupan mereka kembali berjalan seperti semula, penuh dengan tawa dan kebersamaan. Pada suatu malam yang penuh bintang, Ricky mengajak Maya duduk di kebun mawar mereka. Ia menyalakan lampu kecil yang membuat kebun itu terlihat seperti dunia magis. Ibu, kita sudah melalui banyak hal bersama. Saya berjanji akan selalu berada di sisi ibu, apapun yang terjadi, katanya dengan penuh ketulusan. Maya memeluk Ricky dengan erat. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup ibu, Ricky. Cinta kita tidak pernah akan berakhir. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, cinta mereka bersemi lebih indah dari sebelumnya. Sebuah cinta yang tidak mengenal batas, tumbuh dari hati yang saling menguatkan dan menyembuhkan. Musim berganti, dan kehidupan Maya serta Ricky semakin membaik. Maya yang dulunya rapuh perlahan kembali kuat berkat perhatian dan kasih sayang Ricky. Setiap hari dipenuhi dengan kebersamaan yang sederhana namun penuh kehangatan, berbincang di bawah langit pagi, menikmati teh sore, atau berkebun bersama di kebun mawar yang kini semakin rimbun dan mekar. Namun suatu hari, Ricky menerima kabar bahwa ia terpilih untuk menjadi arsitek utama dalam sebuah proyek besar di luar negeri. Tawaran ini adalah impian setiap arsitek muda. Tapi Ricky merasa bimbang. Bayangan meninggalkan Maya, bahkan untuk sementara, terasa terlalu berat. Ibu, ada tawaran kerja di luar negeri, katanya suatu malam sambil duduk di ruang tamu bersama Maya. Wajahnya tampak tegang. Ricky menggenggam tangan Maya dengan lembut, merasakan kehangatan yang menenangkan. Ibu, apapun yang terjadi, saya akan selalu ada untuk ibu. Tidak peduli kemana hidup membawa kita, hati saya akan selalu kembali ke rumah ini, ke cinta yang ibu berikan. Maya mengangguk, dan dalam kebisuan malam itu, kata-kata tidak lagi diperlukan. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah cinta yang melampaui ikatan darah, cinta yang lahir dari kepercayaan, pengorbanan, dan kasih sayang tanpa syarat. Bintang-bintang di langit tampak lebih cerah malam itu, seolah ikut merayakan kehangatan cinta yang tak terucapkan. Ricky, kamu tahu apa yang ibu inginkan dalam hidup ini? Tanya Maya pelan. Apa itu, Bu? Ibu hanya ingin kamu bahagia. Selama kamu bahagia, ibu merasa sudah memiliki segalanya. Ricky menatap Maya, matanya penuh dengan ketulusan. Dan kebahagiaan saya ada di sini, bersama ibu.
Mereka duduk berdua, menikmati malam yang penuh dengan cinta dan kehangatan. Tidak ada lagi rasa sepi, tidak ada lagi rasa kehilangan. Yang ada hanyalah kebersamaan yang indah dan janji cinta yang tidak akan pernah pudar. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka menemukan bahwa cinta sejati adalah cinta yang tumbuh dari hati yang saling menguatkan, saling menyembuhkan, dan saling melengkapi. Cinta yang akan tetap abadi selama mereka ada untuk satu sama lain. Malam semakin larut, dan suara alam yang lembut mengiringi kebersamaan Maya dan Ricky di kebun mawar mereka. Namun, tak satu pun dari mereka ingin beranjak. Suasana itu terlalu sempurna untuk dilewatkan, sebuah momen yang terasa abadi dalam kehangatan cinta yang tak terucapkan. Ricky, yang selama ini menyimpan banyak hal dalam hatinya, tiba-tiba berdiri. Ia berjalan menuju pohon besar di ujung kebun, tempat mereka dulu sering duduk bersama saat senja. Dengan perlahan, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. "Ibu, ada sesuatu yang sudah lama ingin saya lakukan," katanya sambil membuka kotak itu. Maya terkejut melihat isinya, sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati yang sederhana, tetapi sangat indah. Di tengah liontin itu ada ukiran kecil bertuliskan kata Druma. "Ini adalah simbol dari semua yang ibu berikan kepada saya," kata Ricky, suaranya penuh emosi. "Ibu memberikan saya rumah, bukan hanya secara fisik, tetapi rumah bagi hati saya. Tempat di mana saya bisa merasa tenang, diterima, dan dicintai apa adanya. Saya ingin ibu tahu betapa berartinya ibu dalam hidup saya." Maya merasa hatinya penuh dengan haru. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan, tetapi senyum bahagia tetap menghiasi wajahnya. "Ricky, ini adalah hadiah terindah yang pernah ibu terima," katanya dengan suara bergetar. "Kamu adalah bukti bahwa cinta sejati tidak selalu harus berasal dari darah. Kamu adalah anak ibu dalam setiap arti yang sebenarnya." Ricky melangkah mendekat dan dengan lembut memasangkan kalung itu di leher Maya. Liontin itu berkilauan di bawah sinar bintang, seolah menjadi saksi cinta yang tulus dan tak terputus di antara mereka. Setelah kalung itu terpasang, Ricky kembali duduk di samping Maya. Mereka kembali terdiam, membiarkan kehangatan malam dan keindahan alam menyelimuti hati mereka. Namun, tidak ada lagi rasa canggung atau kesedihan, hanya cinta yang melingkupi mereka seperti selimut lembut. Beberapa saat kemudian, Ricky memandang Maya dengan senyum kecil. "Ibu, saya merasa hidup kita baru saja dimulai. Saya tidak sabar untuk menghabiskan sisa hidup saya di sini, bersama ibu." Maya mengangguk, dan senyumnya semakin melebar. "Ibu juga merasa seperti itu, Nak. Dengan kamu di sini, setiap hari terasa seperti awal baru yang penuh harapan." Mereka duduk bersama hingga malam benar-benar larut. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menjadi musik pengiring bagi cinta yang terus tumbuh dan berkembang di antara mereka. Akhirnya, Ricky berdiri dan mengulurkan tangan kepada Maya. "Mari kita masuk, Bu. Besok adalah hari baru, dan saya ingin kita mengisinya dengan lebih banyak kebahagiaan lagi." Maya meraih tangan Ricky dan berdiri. Mereka berjalan beriringan menuju rumah, meninggalkan kebun mawar yang kini menjadi saksi dari cinta yang mereka bangun bersama. Di bawah langit malam yang penuh bintang, cinta mereka terus bersemi, tumbuh lebih kuat dengan setiap detik yang berlalu. Cinta yang tidak akan pernah goyah oleh waktu, jarak, atau keadaan apapun. Cinta sejati yang tidak mengenal batas. Keesokan paginya, matahari terbit dengan lembut, sinarnya menyusup masuk melalui jendela dapur tempat Maya dan Ricky biasa menikmati sarapan. Aroma teh melati yang baru diseduh memenuhi udara, berpadu dengan wangi roti panggang dan selai buatan sendiri. Maya tampak lebih cerah daripada sebelumnya, mengenakan kalung liontin rumah yang kini menjadi bagian dari dirinya.
Ricky menatap Maya dengan lembut saat mereka duduk berhadapan di meja makan kecil mereka. Senyum Maya, yang penuh cinta dan kehangatan, selalu menjadi hal yang paling ditunggu Ricky setiap pagi. "Ibu terlihat sangat bahagia hari ini," kata Ricky, mengaduk teh di cangkirnya. Maya tertawa kecil, suaranya seperti musik lembut yang membangkitkan kenangan manis. "Bagaimana ibu tidak bahagia? Pagi ini ibu bangun dengan hati yang penuh cinta. Kehidupan terasa lebih ringan ketika hati dipenuhi rasa syukur." Ricky merasakan dadanya hangat mendengar kata-kata itu. "Ibu tahu, dulu saya merasa hidup ini seperti perjalanan tanpa tujuan. Tapi sejak bertemu ibu, saya tahu kemana hati saya ingin kembali, ke sini, ke rumah yang kita bangun bersama." Tatapan Maya menjadi lembut, matanya berkaca-kaca. "Dan kamu adalah alasan kenapa ibu bisa menjalani hari-hari ibu dengan penuh harapan. Kamu mengembalikan senyum yang dulu hilang dari wajah ibu." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, membiarkan cinta mereka mengalir tanpa perlu banyak kata. Suara burung-burung pagi dan angin lembut dari jendela terbuka menjadi saksi bisu keintiman yang mereka bagikan. Hari itu, Ricky memutuskan untuk menghabiskan waktu seharian di kebun mawar bersama Maya. Mereka merawat setiap tanaman dengan penuh perhatian, menanam beberapa bibit baru, dan memetik bunga-bunga segar untuk diletakkan di as di ruang tamu. Saat sore tiba, matahari mulai terbenam, memancarkan warna jingga kemasan yang indah. Ricky dan Maya duduk di bangku kebun, menikmati pemandangan langit yang berubah warna. Cahaya senja memantulkan kilauan lembut dari liontin di leher Maya. "Ibu, lihat," kata Ricky sambil menunjuk ke langit. Bintang pertama sudah muncul. Maya menatap bintang itu dengan senyum penuh makna. "Itu mengingatkan ibu pada malam pertama kamu tiba di rumah ini. Malam itu ibu tahu hidup ibu akan berubah selamanya." Ricky menggenggam tangan Maya. "Dan sejak saat itu, saya tahu saya tidak akan pernah mencari rumah lain. Cinta yang kita miliki sudah cukup untuk mengisi seluruh hidup saya." Angin senja berhembus lembut, membawa wangi mawar yang mekar sempurna. Dalam momen itu, dunia terasa begitu damai. Tanpa berkata apa-apa, Ricky menarik Maya dalam pelukan hangat. Mereka duduk dalam keheningan, merasakan detak jantung satu sama lain yang berpadu dalam irama yang selaras. Cinta mereka tidak memerlukan pengakuan besar atau janji yang berlebihan. Cinta mereka adalah kehadiran yang konstan, selalu ada, selalu saling menjaga, dan selalu penuh kasih. "Selama kita bersama, ibu tidak pernah merasa sendirian lagi," bisik Maya, suaranya nyaris tenggelam dalam kehangatan pelukan Ricky. "Dan saya akan selalu ada untuk ibu, apapun yang terjadi," jawab Ricky dengan tulus. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Di bawah langit malam yang penuh dengan harapan, Maya dan Ricky tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh, menjadi lebih kuat dan lebih indah setiap hari. Sebuah cinta yang tidak akan pernah pudar, karena cinta sejati tidak membutuhkan alasan, hanya hati yang saling memahami dan saling menyembuhkan. Malam itu, setelah mereka masuk ke rumah, Ricky dan Maya duduk di ruang tamu. Maya menyalakan lampu kecil di sudut ruangan yang memancarkan cahaya hangat ke sekeliling mereka. Di atas meja terdapat as berisi mawar segar yang baru mereka petik dari kebun. Wangi bunga itu memenuhi ruangan, menciptakan suasana tenang dan damai. Maya menatap Ricky dengan lembut. "Kamu tahu, nak, hidup bersama kamu membuat semua luka lama terasa sembuh. Setiap hari yang kita lewati bersama adalah hadiah yang tidak pernah ibu bayangkan sebelumnya." Ricky tersenyum hangat. "Saya juga merasa seperti itu, Bu. Kehadiran ibu mengajarkan saya arti cinta sejati, cinta yang tidak bersyarat dan selalu hadir, tidak peduli apapun yang terjadi."
Mereka duduk bersama, mengenang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Ricky ingat saat pertama kali ia datang ke rumah ini, merasa canggung dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, Maya telah membuka pintu hatinya dengan penuh kasih, memberi Ricky tempat yang ia cari seumur hidup. Tiba-tiba, Maya berdiri dan mengambil sebuah album oto tua dari rak buku. Ia membawanya ke meja dan membukanya perlahan. Oto-oto lama mereka, dari saat Ricky pertama kali datang hingga berbagai momen kecil sehari-hari, mengisi halaman demi halaman. Setiap oto ini adalah kenangan berharga, kata Maya sambil menunjuk sebuah oto di mana Ricky sedang menyiram kebun mawar mereka. Mawar-mawar itu tumbuh subur karena perhatian dan cinta yang kamu berikan. Sama seperti cinta yang kamu berikan kepada ibu. Ricky merasakan dadanya penuh dengan emosi. Setiap bunga yang tumbuh adalah bukti cinta kita, Bu. Dan seperti kebun kita, cinta ini akan terus tumbuh dan mekar seiring waktu. Maya menutup album itu dan menatap Ricky dengan mata penuh kasih sayang. Kamu adalah keajaiban dalam hidup Ibu, Ricky. Ibu tidak pernah membayangkan akan memiliki anak yang begitu penuh cinta dan perhatian sepertimu. Ricky menggenggam tangan Maya. Dan ibu adalah sosok yang menyelamatkan hidup saya. Saya mungkin datang ke sini tanpa arah, tapi ibu memberi saya tujuan. Ibu mengajarkan saya bagaimana mencintai, merawat, dan menjadi orang yang lebih baik. Malam itu, mereka berbincang hingga larut, mengingat setiap kenangan manis yang telah mereka ciptakan bersama. Tak ada rasa penyesalan atau keraguan, hanya rasa syukur dan cinta yang memenuhi hati mereka. Ketika akhirnya mereka berpisah untuk tidur, Ricky berdiri di ambang pintu kamar Maya dan berkata, "Selamat malam, Bu. Semoga mimpi indah." Maya tersenyum lembut. "Selamat malam, Nak. Mimpi ibu selalu tentang kebahagiaan kita bersama." Dan saat mereka beristirahat di bawah langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, cinta mereka bersemi dalam keheningan malam, cinta yang tidak akan pernah pudar, cinta yang terus hidup dalam setiap momen yang mereka bagikan bersama. Sebuah cinta yang sejati, kuat, dan abadi. Pagi berikutnya, matahari terbit dengan indah, mewarnai langit dengan nuansa kemasan dan merah muda yang lembut. Suara burung bernyanyi dari kebun mawar terdengar sayup-sayup, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Ricky sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan istimewa untuk Maya, pancake lembut dengan taburan buah-buahan segar dan segelas teh melati hangat. Ketika Maya keluar dari kamarnya, ia menemukan Ricky berdiri di tengah ruang makan, menunggu dengan senyum lebar. Meja sudah dihiasi bunga mawar segar yang mereka petik kemarin, dan aroma sarapan menguar ke seluruh ruangan. "Selamat pagi, Bu," sapa Ricky lembut. "Saya ingin pagi ini jadi istimewa." Maya tertawa kecil, merasa tersentuh. "Kamu selalu membuat setiap pagi terasa istimewa, Nak." Mereka duduk bersama menikmati sarapan, berbagi cerita dan tawa seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Ricky. Seperti ada sesuatu yang besar dan penting yang ingin ia sampaikan. Setelah sarapan selesai, Ricky membawa Maya ke kebun mawar mereka. Mawar-mawar bermekaran dengan indah, menyebarkan keharuman lembut yang menenangkan jiwa. Mereka berjalan beriringan, tangan mereka bersentuhan sesekali, menikmati keindahan pagi yang cerah. Di tengah kebun, Ricky berhenti dan berbalik menghadap Maya. Matanya yang biasanya ceria kini penuh dengan kehangatan yang mendalam. "Ibu," kata Ricky pelan, suaranya bergetar sedikit karena emosi. "Selama ini, saya selalu merasa seperti ada bagian dalam hidup saya yang kosong. Tapi sejak datang ke sini, sejak ibu menerima saya dengan cinta yang tulus, semua kekosongan itu terisi." Maya menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ada sesuatu yang sangat penting yang akan Ricky katakan.
Setiap hari bersama ibu adalah berkah bagi saya, lanjut Ricky. Dan sekarang saya ingin mengukuhkan semua ini. Saya ingin kita mengikat cinta kita dalam sebuah janji yang tak tergoyahkan. Ricky merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah cincin sederhana, terbuat dari perak dengan ukiran berbentuk mawar kecil di sisi luarnya. Ini bukan sekadar simbol, Bu. Ini adalah janji saya untuk selalu mencintai, menjaga, dan merawat ibu seumur hidup saya. Air mata mengalir di pipi Maya. Ricky, kamu tidak tahu betapa berharganya momen ini bagi ibu. Seluruh hidup ibu berubah karena cinta yang kamu bawa ke rumah ini. Ricky mengulurkan tangan dengan penuh kelembutan, dan Maya menyambutnya dengan gemetar. Ia memasangkan cincin itu di jari Maya dengan penuh rasa syukur. Di bawah sinar matahari pagi, cincin itu berkilauan, seperti cinta mereka yang telah tumbuh begitu dalam dan kuat. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu merangkul Ricky dengan penuh cinta. Ibu berjanji kita akan terus menciptakan kebahagiaan bersama. Tidak ada lagi rasa sepi atau kehilangan. Yang ada hanya cinta kita. Pelukan itu penuh dengan segala rasa yang telah lama mereka simpan, rasa syukur, pengorbanan, dan cinta yang begitu murni dan tak tergantikan. Angin lembut bertiup, membawa wangi mawar yang mekar sempurna. Bintang-bintang mungkin tidak tampak di siang hari, tetapi cinta mereka bersinar lebih terang daripada cahaya apapun di dunia. Dan dalam keheningan pagi itu, mereka tahu bahwa mereka telah mencapai klimaks cinta mereka, cinta sejati yang tidak hanya bertahan dalam waktu, tetapi terus tumbuh dan mekar seperti kebun mawar yang indah di sekeliling mereka. Cinta yang abadi, yang akan selalu menjadi rumah bagi hati mereka. Jika Anda suka dengan storytelling seperti ini, mohon berikan dukungan.